Ki Ageng Selo merupakan tokoh penting yang hidup pada masa awal berdirinya Kerajaan Demak sekitar abad 16 Masehi. Beliau memiliki nama asli Bagus Songgom, dan merupakan keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V Raja terakhir Majapahit. Ayah beliau adalah Ki Ageng Getas Pandawai yang menetap di daerah pedalaman Jawa Tengah. Garis keturunan ningrat yang mengalir dalam tubuh beliau tidak membuat beliau sombong atau tinggi hati. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sangat taat kepada perintah Tuhan dalam setiap kegiatannya. Kehidupan masa muda beliau dihabiskan untuk menimba ilmu agama dan mengasah kesaktian spiritual di bawah bimbingan para ulama. Banyak masyarakat percaya bahwa beliau mewarisi karisma luar biasa dari para leluhur Majapahit yang agung. Desa Selo yang menjadi tempat tinggal beliau terletak di wilayah Grobogan yang saat itu masih berupa hutan dan lahan pertanian. Nama Selo sendiri merujuk pada tanah yang banyak mengandung unsur batuan keras namun tetap subur. Sebagai keturunan bangsawan, beliau merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah Jawa dari berbagai ancaman. Hal inilah yang mendorong beliau untuk mencari jalan agar bisa mengabdi secara resmi kepada penguasa saat itu. Beliau meyakini bahwa pengabdian kepada negara adalah bentuk ibadah yang sangat mulia di mata sesama manusia. Ketika Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana, beliau datang untuk melamar menjadi prajurit Tamtama. Beliau ingin membaktikan seluruh tenaga dan kesaktiannya demi kemajuan syiar agama dan keamanan rakyat banyak. Dengan penuh keyakinan beliau mengikuti berbagai tahapan seleksi yang sangat ketat di alun-alun keraton. Salah satu ujian yang harus dilewati adalah menunjukkan ketangkasan fisik dan keberanian dalam menghadapi serangan lawan. Beliau sangat percaya diri, karena merasa sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun melalui latihan yang keras. Namun sebuah insiden kecil terjadi saat beliau harus menghadapi ujian kekuatan fisik yang melibatkan hewan liar. Saat itu beliau tidak sengaja memalingkan wajah, karena merasa risih melihat darah yang keluar dari mata banteng yang beliau hadapi. Sikap ini dianggap oleh para penguji sebagai tanda bahwa beliau tidak memiliki mental yang cukup kuat sebagai prajurit. Akibatnya lamaran beliau ditolak secara resmi oleh pihak kerajaan atas perintah langsung dari Sultan. Keputusan tersebut tentu membawa kekecewaan yang sangat mendalam bagi perasaan Bagus Songgom muda saat itu. Beliau menyadari bahwa menjadi seorang prajurit sejati memerlukan keteguhan hati yang luar biasa tanpa ada keraguan sedikit pun. Penolakan ini menjadi titik balik bagi beliau untuk lebih fokus memperbaiki diri secara batiniah. Setelah gagal menjadi prajurit, beliau memutuskan untuk kembali ke desa Selo, dengan hati yang penuh dengan rasa ridho atas kehendak Tuhan. Beliau meninggalkan kemegahan ibu kota Demak, dan memilih untuk hidup sederhana di tengah masyarakat pedesaan yang jujur. Beliau mulai menggarap lahan pertanian yang cukup luas demi menyambung hidup keluarga. Setiap hari, beliau turun ke sawah untuk mencangkul dan menanam berbagai jenis tanaman pangan untuk kebutuhan rakyat. Beliau tidak lagi mengejar pangkat atau jabatan duniawi yang pernah menjadi impian besar dalam benak beliau. Kehidupan sebagai petani justru membawa ketenangan batin yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya di keraton. Meskipun bekerja sebagai petani, beliau tetap tekun melakukan ibadah dan meditasi di sela waktu istirahat beliau. Kesederhanaan hidup ini membuat beliau semakin dicintai oleh para penduduk desa yang sering meminta nasihat bijak. Beliau sering mengajarkan bahwa bekerja di ladang adalah cara terbaik untuk mensyukuri karunia yang diberikan oleh alam. Kegiatan bertani ini juga menjadi sarana bagi beliau untuk melatih kesabaran serta ketahanan fisik yang nyata. Beliau tidak pernah mengeluh meskipun panas terik matahari membakar kulit atau hujan deras membasahi sekujur tubuh beliau. Kedisiplinan ini nantinya akan menjadi modal utama saat beliau harus menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Pada suatu sore yang sangat mendung, langit di atas desa Selo tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap dan pekat. Petir menyambar berkali-kali dengan suara yang sangat menggelegar sehingga membuat warga desa merasa sangat ketakutan. Ki Ageng Selo yang saat itu masih berada di sawah tetap tenang dan terus melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya yang sangat terang menyambar tepat di dekat posisi beliau berdiri dengan tegak. Cahaya tersebut kemudian berubah wujud menjadi sesosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan dengan wajah penuh api. Makhluk tersebut dikenal oleh masyarakat setempat sebagai penjelmaan dari kekuatan petir yang sangat mematikan. Alih-alih lari menyelamatkan diri beliau, justru berdiri menantang makhluk tersebut dengan penuh keberanian yang luar biasa. Beliau merasa bahwa kehadiran makhluk ini hanya akan membawa bencana bagi ladang dan keselamatan para penduduk desa. Dengan menyebut nama Tuhan,
beliau bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan alam yang ganas tersebut. Keheningan sawah saat itu pecah oleh suara dentuman yang sangat keras saat makhluk petir itu mencoba menyerang beliau. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, beliau berhasil menghindari serangan tersebut dan mulai melancarkan serangan balasan. Pertarungan antara manusia sakti dan kekuatan alam pun terjadi di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Dengan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat tinggi, beliau berhasil menangkap makhluk petir tersebut dengan tangan kosong. Makhluk itu meronta-ronta mencoba melepaskan diri, namun kekuatan tangan beliau jauh lebih kuat dan tidak tergoyahkan. Beliau kemudian mengambil seutas tali yang terbuat dari serat pohon untuk mengikat tawanan gaib tersebut. Makhluk petir yang sudah tidak berdaya itu kemudian dibawa pulang menuju rumah beliau di tengah desa yang sunyi. Para penduduk desa yang melihat kejadian tersebut merasa sangat takjub sekaligus ngeri melihat keberanian pemimpin mereka. Beliau membuktikan bahwa kekuatan batin yang bersih mampu mengalahkan kekuatan jahat manapun yang ada di dunia ini. Kabar mengenai penangkapan petir ini segera menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pelosok wilayah Grobogan dan sekitarnya. Banyak orang datang untuk melihat wujud asli dari makhluk yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos atau dongeng belaka. Ki Ageng Selo tetap bersikap rendah hati dan tidak merasa besar kepala atas pencapaian yang sangat langka tersebut. Beliau meyakini bahwa kemenangan ini adalah bentuk pertolongan dari Tuhan agar masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan. Beliau kemudian memutuskan untuk membawa makhluk tersebut menuju pusat kerajaan Demak sebagai bukti pengabdian beliau. Perjalanan jauh ditempuh dengan penuh kewaspadaan, agar tawanan tersebut tidak berhasil meloloskan diri kembali. Sesampainya di ibu kota Demak, beliau segera menghadap Sultan untuk menyerahkan makhluk petir yang telah beliau ikat dengan kuat. Sultan sangat terkejut melihat bukti nyata kesaktian dari orang yang dulu pernah beliau tolak menjadi prajurit Tamtama. Sultan kemudian memerintahkan agar makhluk tersebut dikurung di dalam sebuah jeruji besi di area Masjid Agung. Banyak orang berkumpul di halaman masjid untuk menyaksikan keajaiban tersebut dengan perasaan yang sangat campur aduk. Namun suasana yang awalnya tertib, tiba-tiba berubah menjadi kacau saat seorang perempuan tua muncul dari kerumunan. Perempuan tersebut membawa sebuah kendi berisi air, dan kemudian menyiramkan air tersebut ke arah sang petir. Seketika itu juga terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang disertai dengan kilatan cahaya yang membutakan mata semua orang. Saat asap ledakan mulai menghilang, makhluk petir tersebut sudah lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di dalam kurungan. Perempuan misterius itu pun hilang secara gaib bersamaan dengan perginya sang petir menuju angkasa raya. Kejadian ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi seluruh penghuni keraton dan masyarakat di wilayah kerajaan Demak. Sultan akhirnya mengakui bahwa Ki Ageng Selo adalah seorang wali yang memiliki derajat spiritual yang sangat tinggi. Meskipun tidak menjadi prajurit, beliau kini diangkat menjadi penasehat spiritual yang sangat dihormati oleh raja. Sebagai bentuk peringatan atas peristiwa luar biasa tersebut, Ki Ageng Selo mengabadikan wujud sang petir pada sebuah ukiran kayu. Ukiran tersebut kemudian dipasang pada pintu utama Masjid Agung Demak, yang kini dikenal dengan nama Lawang Bledek. Pintu tersebut menjadi simbol perlindungan, agar bangunan suci tersebut selalu aman dari sambaran petir yang berbahaya. Hingga saat ini, pintu Bledek masih bisa ditemukan dan menjadi salah satu pusaka yang sangat berharga bagi sejarah Jawa. Masyarakat meyakini bahwa ukiran tersebut mengandung kekuatan gaib yang mampu menolak bala dan mendatangkan keberkahan bagi pengunjung. Ki Ageng Selo sendiri kemudian wafat dan dimakamkan di Desa Selo dengan penuh kemuliaan sebagai seorang tokoh besar. Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa kegagalan di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus selalu memiliki sifat ridho terhadap setiap keputusan Tuhan dan terus berusaha memperbaiki diri dengan penuh kesabaran. Keberanian yang dilandasi oleh iman akan mampu membuat seseorang melakukan hal yang dianggap mustahil oleh orang lain. Teruslah berbuat baik dan mengabdi kepada masyarakat, meskipun tidak memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi dalam struktur negara. Kesuksesan sejati diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar kita. Semoga kisah Ki Ageng Selo ini selalu menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk tetap rendah hati dan berani.